Kalian punya mobil 90-an, adem, nyaman, AC nyala, terus nggak pernah overheat. Kayaknya enak ya. Tapi pernah nggak kalian ngerasain macet, terus tiba-tiba klaster kalian mati, dari mulai go, speedometer, lampu-lampu, sampai AC, dan nggak lama kemudian mobil lu mati. Pernah nggak ngerasain? Oke, yuk kita masuk ke bahasannya. Halo, selamat datang di Hartomotif. Oke teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat teman-teman ya. Nggak lupa gue sampein juga terima kasih buat teman-teman semua yang masih nonton, masih setia ngeluangin waktunya buat sedikit dengerin cerita dari gue. Oke, gue mau masuk juga ke ceritanya si Corby nih. Pengalaman gue meyarak si Corolla All New 1997. Gimana ceritanya? Jadi gini, tar dulu. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, gue minta tolong banget ke teman-teman semua untuk bisa subscribe, like videonya, terus dibunyiin lonceng notifikasinya, biar kalian tetap dapat update cerita dari Hartomotif. Oke, jadi gini ceritanya. Sebelumnya, mobil ini aman banget, nyaman banget, dan gue pakai buat harian. Tiba-tiba, pada suatu hari, anak gue main di dalam mobil dan kacanya otomatis gue buka dong. Tapi sayangnya setelah gue tutup kacanya, gue lupa matiin kontaknya teman-teman. Dan mobil ini nyala selama sekitar 1 hari 1 malam. Karena gue baru sadar di besokan harinya sore, karena waktu itu gue nggak bawa mobil yang ini. Terus oke, gue matiin. Gue berharap banget akinya nggak kenapa-napa, semua normal, gue nggak usah ganti aki. Gue harapannya kayak gitu ya kan. Oke, gue matiin dulu, gue diemin. Setelah beberapa saat, gue coba nyalain lagi. Dan masih cekreng ya. Oke, masuk ke hari kedua. Setelah dicek, nyala semua dan normal. Menurut gue, it's okay, nggak ada masalah ya. Gue matiin. Dan gue nggak pakai panasin lagi tuh mobil. Jadi, langsung gue matiin. Habis nyalain gur, langsung gue matiin. Setelah itu, gue tinggal beberapa hari tuh gue pergi sampai akhirnya ketemu hari Sabtu dan gue mau bawa mobil ini buat jalan-jalan. Jadi pas baru gue nyalain, gue langsung dengerin musiknya atau lagunya di soundnya itu udah agak sember teman-teman. Indikasinya itu gue sebagai user taunya gue cuma bisa make dan gue coba buat tetap dipanasin aja. Oh, cuma panasin doang kayaknya ya, nggak ada masalah gitu kan. Terusnya, saat gua coba untuk nyalahin mobilnya dan gue pakai jalan, itu kurang lebih sekitar 400-500 meter dari rumah gue, klaster semua mati tiba-tiba. Jadi ada AC yang tiba-tiba mati. Terus RPM tiba-tiba mati semua jarumnya, indikatornya, tiba-tiba mesin gue jadi panas. Dan gue pikir, aduh, abis nih akinya nih. Tapi karena gue udah di tengah jalan dan gue mau menuju satu tempat, jadi gue masih santai. Oh ya udahlah, keisi kayaknya nih ya. Nanti di perjalanan gue juga lumayan jauh, sekitar setengah sampai 1 jam lah. Jadi kayaknya bisa lah ngisi. Oke, kita terusin ya. Ya. Oke, sampai tempatnya dan itu no problem. Mobil masih bisa nyala, tetapi secara kelistrikan ini total nggak nyala sama sekali. Dari mulai AC, yang nyala cuma kalau nggak salah wiper, sama electric mirror. Oke, masih no problem buat gue, karena gue cuma pengen sampai 1 titik, terus gue activity, terus gue balik, gitu ya.
Nah, di perjalanan pulang, ini ternyata di daerah Kalimalang, karena rumah gue di dekat-dekat Kalimalang, itu mulai agak berebet nih mobilnya. Indikatornya itu, mobil gue udah rada berebet, terus gue masih coba santai dan stay cool gitu ya. Karena gue yakin, ya ini mah masalah sedikit aja nih, langsung isi akinya gitu kan ya. Oke, habis itu setelah jalan beberapa saat, ketemulah macet. Yang dimana macet ini gue nggak bisa minggir, karena sebelah kiri gue itu adalah jalan, apa namanya, got. Itu sebelah kiri benar-benar got, terus ada motor yang lewat-lewat situ, dan itu gue nggak bisa masuk ke ruko-ruko atau apa gitu sebelah kiri ya. Oke, gelaplah tiba. Mungkin sekitar jam setengah 6 kali ya. Nah, jam-jam segitu, tiba-tiba gue mau nyalain lampu nih, teman-teman. Lampu depan, headlamp. Tiba-tiba nggak pakai aba-aba saat gue puter, truk, mesinnya dedet, selesai semuanya. Nah, dari situ gue panik tuh, udah mulai coba buat tenang. Oke, tenang, nggak apa-apa, yuk matiin dulu lampunya, kita matiin kontaknya. Oke, jalanan juga masih macet, sabar sebentar. Gue coba lagi, cek 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 cek. Oke, pas gue offin, kayak lagi gue nyalain cuma bunyi tek 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 tek, selesai teman-teman. Bener-bener mati mobilnya, dalam keadaan macet, dan ruko mungkin sekitar 20 meteran kali ya ke depan, baru gue bisa pinggirin. Gimana caranya gue dorong? Pelan-pelan akhirnya mobil ini gue dorong ke pinggir, sendirian, gerimis, maghrib teman-teman. Combo yang cakep tuh. Oke. Nah, dari situ gue udah blank nih, udah mau coba, gue telepon siapa kira-kira yang bisa bantuin gue ya, karena ini waktunya emang agak malam, sore lah ya, terus teman-teman pasti aktivitasnya udah pada di jalan gitu ya. Pada saat itu gue juga yang penting mikirin anak-anak gue gimana caranya biar bisa dibawa pulang. Gue telepon lah istri atau apa namanya, saudara gue gitu ya, yang bisa ngangkat deh anak-anak gue dari mobil. Nah, kebetulan setelah direscue dan gue juga narok mobil ini udah cukup aman nih di pinggir jalan, baru gue kembali lagi buat berpikir kalau itu cuma akinya doang gitu yang masalah ya. Oke, saat itu gue langsung cari toko aki, gue taruh akinya di situ, kita cas gitu ya, dalam keadaan bener-bener nol dan healthy, baterainya cuma tulisannya leak gitu ya. Gue kaget sih sebenarnya dengan keadaannya kayak gitu, soalnya ini mobil belum lama baru gue ganti aki. Oke, setelah itu ya udah deh, gue tinggal aja deh mobilnya di pinggir jalan seharian, karena besokannya ada acara kumbar teman-teman, yang mungkin video-videonya kalian bisa lihat di sini. Nah, setelah itu, setelah acara kumbar, gue baru balik buat rescue mobil gue. Nah, mobil gue ini akhirnya bisa jalan kembali dengan keadaan aki yang sudah cukup. Kebetulan nggak terlalu jauh dari rumah gue, mungkin sekitar 1 kiloan kali dari rumah gue, jadi aki itu masih oke lah buat gue bawa balik. Nah, setelah gue bawa balik sampai rumah, gue berharap, oh ya udah deh, kita coba nyalain lagi deh biar ngecas akinya. Tapi ternyata nggak begitu ceritanya, nggak sesuai dengan harapan dan ekspektasi gue. Mobil itu makin drop. Gue coba tes pakai multimeter, dia makin drop teman-teman, dari 12,8 lama-lama turun jadi 11,5, dan itu udah nggak bakal bisa lu kontak gitu, karena kalau kontak keadaannya harus full battery, sekitar 12,6, 12,4, 12,6 segituan lah, itu baru bisa ngecas, baru bisa injek buat nyalain mobil. Nah, gue berasumsi kalau ini adalah cara charger baterainya yang hilang, atau
alternator atau dinamo ampernya yang nggak bisa bekerja dengan baik. Oke, gue cari-cari referensi segala macam, gue telepon teman-teman gue yang bisa support buat gimana sih yang ada bengkel ampere meter yang baik dan bagus, bisa terpercaya. Karena beberapa tempat yang gue tahu bengkel-bengkel alternator itu pasti ada aja keluhan gitu. Terus akhirnya gue dikasih kontak, namanya Mas Dadan kalau nggak salah, kontaknya ada di deskripsi. Terus juga ini rekomendasi dari Om Helmi, kedai Build Up. Terima kasih Om Helmi udah dibantuin, dicariin dan direkomendasiin bengkel yang bagus. Nah, Om Dadan ini ternyata spesialisasinya adalah buat gulung dinamo ampere dan servis dinamo ampere. Saat gue bawa ke sana, gue berharap banget setelah beres kita langsung bisa pakai AC-nya dan semuanya klaster aman. Ya, oke, gue datang ke sana, kita ngobrol-ngobrol dengan harapan gue pengen datang sampai terus dibongkar gitu ya. Dari rumah, ya mobil ini kan kemarin mati ya, gue harus ngecas dulu. Dari hari sebelumnya, gitu, dari hari sebelumnya. Terus sekitar jam 10, jam setengah 11 gue baru on nyalain baterainya lagi. Oke, aman, gue pasang segala macem, gak ada masalah. Terus kita berangkatlah ke daerah Galaksi. Dari rumah gue ke Galaksi nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 10-15 menit. Itu nggak lama teman-teman. Mobil gue nyalain, aman, nyala semua, tetapi tetap secara kelistrikan itu nggak normal dan nggak nyala secara AC atau speedometer dan lain-lain ya. Oke, gue datang ke sana, sampailah di pintu gerbang Galaksi yang ada patung kuda. Pada saat gue mau muter balik, mobil gue mati lagi. Ya ampun, 2 kali mobil gue mogok. Ternyata baterai yang udah lucas dari kemarin pun nggak maksimal buat bawa sejauh 15 menit doang aja, nggak cukup gitu. Jadi menurut gua kalau misalnya alternator lo mati, mending gua rekomendasiin buat orangnya lu suruh datang deh. Lu bayar uang tip atau uang jalannya dia dibandingin lu bawa mobil-mobilnya yang lu nggak tahu keadaannya sehat apa enggak gitu. Oke, di sini sih gue rekomendasi banget karena mobil bengkel Om Dadan ini adalah bengkel kecil sebenarnya, tetapi pengerjaannya spesialisasinya adalah itu. Nah, pada saat gue tanya di tempat Om Dadan, gue lagi nyangkut nih di sini, gue kirim koordinatnya, terus ada tim yang datang bawa aki. Gue terima kasih banget buat Om Dadan juga udah mau rescue mobil gue. Padahal tinggal dikit lagi teman-teman, paling kelihatan lah 100 meter 200 meter sih kelihatan. Sayangnya pas belokan dry, udah mobil gue mati. Oke, dari situ akhirnya gue dibawain aki baru, dicasin, berangkat lagi. Nah, sampai mau bengkel Om Dadan, mobil itu mulai dibuka. Udah wanti-wanti, Om, kayaknya brasnya habis nih, gue bilang gitu kan ya. Brasnya habis, tolong digantiin. Paling lu cek lagi deh yang ada beberapa part lagi, kayaknya nggak jebol-jebol amat. Tapi feeling gue emang secara umum alternatornya die. Meskipun gue nggak tahu apa yang salah. Tuh ya, akhirnya diperiksa tuh sama Om Dadan. Alternatornya dikeluarin, terus dibongkar sama dia. Dicek brasnya sama satu lagi gue lupa namanya, ntar gue tampilin di gambar ya. Nah, dari situ setelah dicopot terus dipasang lagi, itu nggak lama teman-teman. Pengecekan sampai pemasangan itu kira-kira cuma setengah jam. Karena pengerjaan yang cepet ini dan hasilnya juga lumayan baik menurut gue, sampai sekarang juga gue nggak ada keluhan. Dipasanglah sama beliau, masuk lagi. Pas masuk lagi gue berharap oke, ini udah selesai. Pasang, nyala semua, klaster gue nyala semua, AC gue nyala semua, dan gue bisa pulang dengan nyaman. Itu harapannya. Oke, pas lagi dipasang, and you know,
ada si kering yang ada di dalam, di bawah setir, itu tiba-tiba keluar asap dan putus. Masalah baru lagi. Udah ada pusingnya nih ngerasainnya nih. Nah, udah ada pusingnya nih mobil nih. Oke. Gue nggak banyak ngomong, gue minta tolong, Om bisa nggak kira-kira alternator ini tetap bisa nyala tanpa masuk ke si kring dalam dan akinya tetap ngecas. Akhirnya beliau bikinin jalur baru, teman-teman, yang di alternatornya putus, harusnya dikasambung kabel ke arah lampu kiri. Nah, di lampu di sini jadi ada lubang lampu sama lubang lubang kipas. Jadi disambung ke lubang kipas, terus disambung lagi ke aki, ke plus aki. Nah, dari situ baru bisa nyala tuh mobil. Tetapi dalam keadaan segala kelistrikan mati, karena setelah dicoba beberapa kali, 2-3 kali dicolok sama si kring itu terus meleleh dan terbakar. Itu oke. Masalah alternator sudah selesai nih teman-teman. Gue dapat solusinya dari Om Helmi Kedai Build Up. Terus keadaannya nyala, mesinnya enak, harganya juga kompetitif. Menurut gue sih ini masih masuk akal. Pengerjaannya cepat dan rapi gitu. Tungguin video selanjutnya dari gue. Gue bakal ceritain kenapa AC dan klasternya mati dan gak bisa nyala saat itu, dan malah terjadi short. Oke, sekian dulu video dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawahnya. Jangan lupa nyalain tombol notifikasinya agar kalian bisa dapat update terbaru dari video-video gue. Oke, sekian dulu gue ceritanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.